Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin adzim. Amma ba'd, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, ya, program Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Safili Bandung. Terima kasih atas kehadirannya, ya. Tadi yang rajin ada Pak Heri, ada Pak Erus, ada kemudian juga Pak Nurhuda juga, Bu Hamad, Pak Abu Nokman, ya. Kemudian tadi ada Bu Musaiti juga, Pak Juni dan Pak Jumadi. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bersama-sama belajar terkait dengan materi kita atau mata kuliah kita, yaitu pengembangan, ya, strategi dan juga media pembelajaran pendidikan agama Islam, ya, berbasis ICT. Nah, ini saya bawakan sebuah buku karangan dari Dr. Ani Cahyadi, SAG MPD, ya, dengan judul terkait dengan pengembangan, ya, pengembangan media dan sumber pembelajaran. Ini menurut saya juga menjadi penting, ya, sebelum kita bicara tentang pendidikan agama Islam, gitu ya, kemudian juga sebelum kita bicara tentang berbasis ICT, gitu ya, maka kita juga harus pahami tentang pengembangan dari media dan sumber, ya. Sumber itu nanti berarti terkait dengan strategi tentu saja. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita lihat di buku ini, kita lihat materi-materi yang dibahas dalam proses untuk pengembangannya. Dari pengembangan ini kita lihat sebenarnya apa yang dikembangkan dan juga materi itu seperti apa. Nah, berarti di sini kita lihat di daftar isinya misalnya, berarti yang kita pahami itu adalah terkait dengan media, ya, media pembelajaran. Kalau sumber belajar itu juga nanti terkait dengan materinya. Nah, teman-teman semuanya, berarti tadi jangan sampai kemarin-kemarin ada yang sempat kesannya itu karena memang kita berbasis ICT, gitu ya. Jadi memang arahnya itu adalah ke teknologi. Dan nanti kita akan bicara tentang atau kita akan diskusi bersama terkait dengan seperti apa sebenarnya, walaupun belum presentasi, gitu ya, tapi sudah tahu apa yang akan dipresentasikan. Nah, ini di daftar pustaka tadi yang atau daftar isi, ya, materi-materi yang dibahas dalam pembelajaran terkait dengan pengembangan media dan sumber belajar, ya. Kalau kita berarti berarti strategi dalam itu ada juga media. Nah, pertama kita perlu pahami tentang pengertian dari media itu sendiri, ya, dalam proses pembelajaran PAI, ya. Berarti ini kalau media itu berarti wasilah, ya, artinya itu perantara, ya, bagaimana kita mendeliver, bagaimana kita itu memberikan materi kepada siswa, ya, melalui apa, gitu ya, melalui apa, misalnya melalui yang paling banyak itu adalah buku, ya, itu paling banyak tuh buku, ya, kemudian dengan menggunakan proyektor itu juga media wasilah, ya, kemudian juga mungkin dengan misalnya media sosial, gitu ya, sosmed misalnya. Atau mungkin kemarin dulu tuh mungkin sekarang banyak juga dengan sistem online itu dengan WhatsApp misalnya, ya. Kalau di Facebook kayaknya udah nggak masuk tuh kalau zaman sekarang.
Kalaupun umpamanya di TikTok misalnya itu juga dia tidak fokus kepada satu gitu ya. Nanti banyak godaannya yang lainnya malah justru ya. Kalau YouTube juga biasanya dia juga hanya penyampaian ya, kecuali nanti YouTube yang sifatnya live, tapi itu juga belum banyak digunakan gitu ya, belum banyak digunakan karena dia tidak bisa langsung seperti Zoom. Yang paling gampang ya media pembelajaran seperti sekarang ini ya Zoom ini, Zoom meeting, kemudian juga bisa menggunakan Gmeet ya, Google Meet gitu ya, atau juga kalau di Malaysia itu bisa menggunakan Webex ya, ataupun juga menggunakan aplikasi ya, ataupun menggunakan media yang mereka kembangkan sendiri. Nah, berarti di sini ketika materi kita adalah pengembangan untuk strategi dan juga media pembelajaran ya, PAI berbasis ICT, berarti media yang digunakan dalam pengembangan atau dalam istilahnya itu pembelajaran PAI ya, yang sekarang ini berjalan itu apakah efektif atau tidak gitu ya, apakah memang memberikan atau akan mensukseskan atau menjadi jalan untuk keberhasilan dari materi yang kita istilahnya ajarkan atau tidak. Nah, ini berbicara tentang pengertian dari media. Nanti ada sumber pembelajaran, ada pengertian sumber belajar, ini juga menurut saya juga penting kemarin ketika bicara tentang bagaimana sebenarnya materi-materi PAI ya, yang digunakan. Ini beberapa tulisan yang kemarin sudah saya kirim terkait dengan urgensi media pembelajaran berbasis ICT ya di era revolusi 4.0 gitu ya. Ini juga tinggal di-download saja jadi untuk bisa mengetahuinya. Kemudian juga ini juga pengembangan strategi pembelajaran ya. Ini juga sama sebenarnya, cuman ini fokus kepada, makanya kalau kita itu lebih detail ya. Ini kalau ini hanya strategi pembelajaran, walaupun selalu saya sampaikan di dalam strategi pembelajaran itu pasti ada pilihan media dan juga sumber belajarnya. Nah, ini menarik nih, ini kebetulan teman ya di Muhammad Tang, beliau sudah meninggal ini belum lama ini ya, Muhammad Tang ini sudah meninggal. Ini juga apa? Menarik kalau kita bahas ya terkait dengan ini. Nanti juga kita bisa belajar membuat jurnal. Ini jurnal walaupun dia tidak akreditasinya itu biasa gitu ya, tapi menurut saya sudah menarik nih ketika bicara tentang ini. Jadi ketika bicara tentang pertama itu harus disampaikan nih di sini pendahulu ini hampir sama dengan pembuatan tesis gitu ya. Jadi ketika bicara tentang pendahuluan berarti memang mengantarkan, oh berarti ada permasalahan nih terkait perlu adanya pengembangan. Kemarin kita sudah jawab di pertemuan sebelumnya tentang kenapa harus ada pengembangan ya. Pertama adalah merespon dari perkembangan teknologi informasi itu sendiri ya, kemudian juga perubahan dari pola pikir dari setiap generasi gitu ya. Kemudian juga ya untuk lebih menyampaikan ya pembelajaran ya, atau untuk bisa mensukseskan dari tujuan pembelajaran. Nah, ini nanti bisa dibaca ya, kemarin sudah saya kirimkan atau nanti saya kirimkan juga di grup ini juga. Nah, ini juga ada skripsi, walaupun skripsi menurut saya juga menarik ini di Jember terkait dengan problematika ya, permasalahan dari model pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis ICT ya. Nah, di sana ini case study berarti ya. Jadi ada pembelajaran sudah dilaksanakan tapi problematikanya. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lihat nih, kita bisa lihat di biasanya itu di abstraknya. Jadi dia apa sih sebenarnya temuan dari datanya. Nah, jadi kita ketika membaca skripsi atau tesis kita bisa temu di sini. Termasuk juga metodenya. Kita lihat nih hasil yang diperoleh penelitian ini berdasarkan fokus penelitian problematika yang terjadi di SMK Nurul Islam pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang paling utama dari segi biaya operasional sekolah minimum, sehingga untuk pengembangan teknologi sebagai media pembelajaran terjadi kendala. Nah, ini saya yakin banyak terjadi nih di mana kita pengennya pengembangan untuk pembelajaran ya PA itu berbasis, tapi ternyata di sini ditemukan ya biaya karena tadi beli proyektor gitu ya. Apalagi kemarin sekarang sudah banyak nih sekarang layar lebar yang bisa digunakan untuk
untuk papan tulis, tapi dia sebenarnya layar elektronik, bisa menulis, bisa gambar langsung, bahkan sampai internet dan sebagainya. Sekarang udah ada tuh, tapi kan itu masih sangat mahal sekali. Jangankan itu, untuk proyektor saja belum semuanya ya. Ya kalau di perkotaan oke lah, sudah agak lumayan. Nah, kemudian yang kedua problematikanya adalah pelaksanaan teknologi sebagai media pembelajaran pada mata pelajaran PAI ya, adalah dari skill atau kemampuan guru dalam menggunakan teknologi pada pembelajaran yang minim, membuat guru jarang menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran akibat skill atau kemampuan guru yang menggunakan teknologi. Nah, ternyata masalah yang kedua yang dihadapi itu adalah memang mungkin ini ya, kalau orang bilang itu gurunya itu generasi kolonial gitu ya, generasi yang mungkin 80 ke bawah gitu. Jadi tidak penguasaan atau skill terhadap ininya masih agak kurang. Ini kan di daerah sana ya, di daerah mana ini, Jember sana ya. Bahkan di Madura, di Sumeneb tuh, itu yang kedua. Ini juga sebenarnya terjadi nih ya. Ini sebenarnya bukan hanya di ini juga, bukan hanya di di sekolahan gitu ya, tapi juga di perguruan tinggi juga terjadi juga. Nah, ini karena skripsi jadi temuannya itu dua. Jadi dia hanya mendeskripsikan problematikanya. Kalau umpamanya tesis ya nanti dia berbeda gitu ya. Nah, dari sini ini ada pengertian tentang media, kemudian juga sumber belajar, ya, kemudian juga landasan penggunaan media pembelajaran, sampai kepada di sini ada strategi juga ya, strategi dari ICT itu sendiri, kemudian juga bentuk belajar dan juga berbasis aneka sumber ini jadi referensi. Nah, dari sini kemudian saya ingin mengajak semuanya untuk berdiskusi. Jadi keyword kita itu adalah pertama adalah dari sisi media, jangan sampai nanti secara teori itu paham tapi praktiknya itu belum pahami. Oke ya, baik. Kita mulai dari yang pertama, karena ini kan insya Allah belum ini ya untuk yang presentasi. Insya Allah mudah-mudahan Rabu depan nanti sudah ada yang presentasi. Terus nih ya, jadi walaupun belum presentasi tapi kita bisa diskusi terkait dengan yang akan dipresentasikan gitu ya. Nah, ternyata berhenti sebentar untuk sesuatu yang dilakukan itu ternyata juga jadi salah satu metode dalam pembelajaran. Kemarin saya belajar itu ya. Jadi biar menggunakan ini kok tiba-tiba ngilang ya, nggak ada gitu. Ternyata biar biar menyadarkan kembali. Saya belajar di mana itu kemarin itu ya, sama Pak Erus kayaknya itu. Baik, terima kasih Pak Erus, Pak Heri. Ini juga saya terus belajar ya untuk bagaimana belajar untuk atau model pembelajaran orang dewasa ya. Saya mau diskusi dulu juga nih dengan Pak Erus nih. Pak Erus sudah pernah belajar atau sudah pernah membaca tentang apa sih karakter dari pembelajaran untuk orang dewasa? Silakan. Karakter ya, Ya, enggak, pembelajaran. ciri khas karakter atau cara atau metode gitu. Masih Ya masih coba, blank nih Pak Dokter. atau belum kebayang? Belum kebayang Pak Dokter. Oke, berarti kita pindah ke Pak Heri nih kayaknya nih. Ke Pak Heri nih. Maksud saya gini. Jadi kalau kalau Pak Virus ngajar di mata kuliah di kelas berapa aja? Kelas 1, 2, 3 SMA Pak Dokter. SMA ya. Oke, berarti kelas kelas banyak tuh ya, kelas 12, 11 sama 10 ya. Kelas Iya. 10 sampai kelas 12 ya. Oke. Nah, nanti kan otomatis kan mungkin ngisi khutbah Jumat atau mungkin juga ngisi pengajian atau mungkin sekali-kali ngisi training gitu ya. Atau mungkin ke depan insya Allah saya juga besok ada yang itu rapat di state itu juga untuk pendidikan perguruan tinggi gitu ya. Itu kan perlu strategi tuh belajarnya berbeda gitu ya. Misalnya ya kalau akademik kadang boleh juga dikritik gitu ya. Kita biasanya itu memang kadang menggantungkan solusi, artinya diberikan kebebasan setiap mahasiswa untuk memberikan keputusannya masing-masing ya. Tidak ada unsur di situ pemaksaan. Nah, ini sering kadang suka agak berbeda nih dengan pendidikan menengah ataupun di SMP, SMA, MTS di Aliyah. Nah, maksud saya yang saya tanyakan tadi adalah terkait dengan pembelajaran
pembelajaran untuk orang dewasa, artinya ketika kita mengajar di perguruan tinggi ya atau mengisi pengajian sampai khutbah Jumat gitu misalnya gitu ya. Nah, khutbah Jumat itu sebenarnya kalau kita mau riset gitu ya, itu sebenarnya perlu ini nih, perlu apa, perlu, melihat efektivitas dan efisiensi ya, efektivitas terutama. Jadi ada efeknya nggak sih mereka gitu? Atau jangan-jangan kalau kita lihat itu, sering sekali kalau pas khutbah itu pada ngantuk gitu ya. Ingat, saya melihat, khutbah Jumat itu sebagai sebuah, pendidikan ya, sebagai sebuah, media sudah kencang pakai speakernya gitu ya, tapi tetap aja yang ngantuk juga gitu. Berarti ini secara pembelajaran kurang, karena walaupun kita bicara tentang PAI sebenarnya itu ya, tapi ini penting juga. Oke, saya mau nanya ke Pak Heri nih sebelum nanti saya fokus ke, pengertian dan media. Menurut Pak Heri nih, pendidikan atau cara mengajar untuk orang dewasa, dewasa itu berarti ya 20 ke atas lah gitu ya, itu seperti apa sebenarnya karakternya gitu? Taib, jazakallah khairan Pak Dokter. Kalau menurut pengalaman Ana gitu ya, Mhm, karakteristik atau mungkin ciri khas pembelajaran orang dewasa itu kan lebih dipengaruhi daripada apa namanya uh, umur ya. Maksudnya umur itu adalah uh, orang dewasa itu kebanyakan sudah punya pengalaman yang lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan anak-anak usia remaja ke bawah gitu ya. Nah, ya betul, salah satu apa namanya faktor gitu ya yang membedakan itu adalah faktor pengalaman itu tadi gitu ya. Artinya betul. pembelajaran di orang dewasa itu lebih ke arah background atau pengalaman dia. Artinya gini, ketika orang dewasa itu punya intention tertentu gitu ya, atau Mhm, pengalaman-pengalaman tertentu, atau misalnya tujuan-tujuan tertentu gitu ya. mhm, Nah, dia cenderung belajar terhadap apa yang menjadi tujuannya gitu ya. Jadi pasti akan lebih ke arah sana gitu. Artinya disesuaikan dengan tujuan atau pengalaman dia dalam apa kehidupan sebelumnya gitu ya, atau masa remaja sebelumnya gitu ya. Artinya ketika lepas dari SMA atau mungkin ketika kuliah pasti akan ambil jurusan atau misalnya pendidikan yang dia punya minat di sana dan dia punya intention lebih di sana. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan tujuan jangka panjang gitu ya. Artinya dalam pembelajaran orang dewasa itu dia akan cenderung mengarah kepada apa yang dia akan capai dalam tujuan berikutnya gitu. Jadi kalau dia menemukan pendidikan itu mensupport untuk tujuan hidup dia yang sudah di planning gitu ya, itu pasti dia akan fokus di sana dibandingkan misalnya dengan beberapa pendidikan yang mungkin hanya sebagai sekedar penunjang gitu, pasti dia akan apa namanya less fokus gitu. So far mungkin itu Pak Dr. Misna kali ya terkait oke, terima kasih, ya. Oke, ya. Pak Heri kan banyak berbicara nih, jadi idenya banyak, gagasannya banyak ya. Baik, tadi sebenarnya hanya untuk awal saja, untuk melihat sebenarnya bagaimana sebenarnya pendidikan untuk orang dewasa, ini karena penting menurut saya itu, karena saya kan lagi ngajar orang dewasa nih, saya dengan Pak Erus misalnya, dengan Pak Heri gitu ya, mungkin ya usia, saya lebih muda gitu kan ya, makanya saya juga banyak belajar dari Pak Erus nih, tentang, kayak gimana. Jadi kalau saya mengajar Pak Erus aja yang kelihatan gitu ya, yang lain masih muda juga dengan Pak Heri ya. Ketika saya ngajar di sini kan, pasti bukan berarti saya lebih pintar gitu ya, walaupun gelar itu kan kadang juga tidak, membuktikan, tidak juga, menjadi merepresentasikan gitu ya. Tapi, kita coba memahami. Misalnya begini, saya tadi pagi ya menjelang siang itu, komunikasi dengan seorang guru matematika di pesantren gitu ya. Nah, karena guru ini sudah lebih dari, ya kita hitung 20 tahun mengajar matematika di pesantren gitu ya, otomatis beliau itu sudah tahu karakter dari pesantren yang walaupun beliau itu ngajar matematika berarti punya, karakter tersendiri, bahkan sudah sampai menemukan, ini kuncinya, menemukan metode tersendiri dalam mengajarkan matematika di, pesantren. Nah, kemudian permasalahannya adalah ketika ya, ada orang dari luar yang ingin membuat
penelitian, apalagi dengan eksperimen untuk metode yang baru gitu ya. Nah, otomatis kan ini orang dewasa udah 20 tahun, otomatis dong apa namanya, ya percuma gitu, nggak apa, beliau mengatakan, ya menurut saya metode yang saya gunakan itu sudah yang terbaik gitu ya, yang sudah yang terbaik dan hasilnya pun memang sudah terbukti selama 20 tahun anak-anak pesantren bisa matematika dengan pengumpulan dengan waktu yang terbatas gitu kan, ngajar matematika kan terbatas dan sebagainya. Tapi kuncinya adalah bahwa orang yang sudah dewasa dia sudah memiliki pengalaman, kemudian juga menganggap juga dirinya itu sudah memang sudah bisa gitu, sehingga ya berbeda gitu ya. Misalnya kalau saya sekarang mengajarkan tentang seperti apa sih gitu ya, maka saya mungkin lebih banyak menggunakan istilahnya itu adalah konfirmasi ya, konfirmasi saya bertanya. Oke, saya akan bertanya nih. Yang lain sebenarnya nggak mesti open kamera, tapi kalau bisa jawab pertanyaan saya gitu ya. Oke, Adit, dari pertama dulu nih. Terima kasih Ustaz Abu Hamad. Yang kelihatan Pak Erus dulu nih. Ya, terima kasih Pak Erus, nggak apa-apa ya. Nanti Pak Ustaz Zakaria juga boleh. Kita satu-satu dulu. Terima kasih. Kita akan mulai dari tadi maksud saya kita sekarang belajar itu tentang media, media pembelajaran ya. Atau kita boleh awal juga dari mulai strategi pembelajaran. Saya tanya ke Pak Erus nih, apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran PAI? Silakan. Pak Erus ngajar apa? Mhm. Masih di mute. Pak Erus mengajar apa? Hanya membimbing apa namanya, menerima setoran hafalan Quran, Pak Dokter. Oke, mohon maaf ya nih Hmm. ya kalau saya tanya gitu ya. Ya, Eh, Gantian Pak Heri juga. Kalau Pak Heri boleh tahu mengajar kegiatannya atau bisnis usaha atau apa? Anak sebenarnya fokusnya di karyawan swasta, Pak Dokter. Cuma Hmm, beberapa tahun belakangan ini banting setir untuk apa namanya kuliah pendidikan gitu ya. Jadi ya, oke. coba-cobalah, maksudnya Enggak, ya jangan coba-coba. Artinya betul, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Artinya gini, justru ini penting nih. Tadi masih nyambung juga dengan dialog saya dengan guru pesantren itu karena kebetulan beliau juga alumni juga, apa bukan alumni, sudah selesai S2-nya di salah satu perguruan swasta, prodinya adalah teknologi pendidikan. Tapi mohon maaf ini ya, kan nggak saya sebutkan orangnya ya. ya. Tapi sayangnya menurut beliau itu kuliah itu tidak menambah keimanan. Itu yang pertama. Sehingga efeknya kemudian membuat tesisnya itu, mohon maaf lagi, asal-asalan gitu. Bahkan ya bisa dibilang itu nggak nyampe 40% lah kualitasnya dari nilai 10 itu. Nah, walaupun ya lulus gitu ya karena di swasta, tapi yang pasti bukan di sini sih, bukan saya pilih gitu ya, di kampus lain tetangga lah gitu. Nah, ini maksud saya juga kalau menurut saya nggak tidak bagus sekali ya ketika tadi Pak Erus mohon maaf misalnya ngajarnya tahfidz kemudian belajarnya tuh prodinya PAI. Jangan sampai justru tidak menambah keimanan. Pak Heri juga tadi ya. Jadi kalau menurut saya bukan coba-coba, tapi memang ya ini kita belajar kan bagian din kita, agama kita gitu kan. Nah, makanya selalu kita, kalau saya tuh mengajar tuh selalu dikaitkan dengan agama, selalu dikaitkan dengan Islam, termasuk juga untuk tesis. Ya, jangan sampai kalau menurut saya itu tesis itu tadi asal selesai, kemudian juga asal lulus gitu ya. Saya selalu memotivasi mahasiswa itu tesis itu adalah mahakarya kita. Pak Heri misalnya, ya kalau tesis tentang Ibnu Qayyim, oh itu ya sangat luar biasa kalau menurut saya. Maka mengerjakannya dengan sepenuh iman dan takwa gitu ya, sepenuh hati kalau orang umum bilang itu. Ya artinya kita belajar tentang bagaimana Ibnu Qayyim, bagaimana pemikiran beliau, bagaimana pendidikan Islam karena kita juga memang masih PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, itu salah satu hikmah Pak Erus juga sama juga. Jadi ngajarnya tahfidz kan ngajar tahfidz itu kan sekarang tren terbaru kalau menurut saya bukan hanya tahfidz gitu ya. Artinya bukan hanya menghafal ya, bahkan sebenarnya dalam proses kalau saya melihat tahfidz ini apa ya? Dia tahfidz Al-Qur'an atau menghafal Al-Qur'an dia sebenarnya memang basic gitu ya, basic yang harus ada. Tetapi selain tahfidz mereka juga harus tafhim, harus paham sampai otomatis juga mengamalkan. Sebenarnya dalam proses ketika setor hafalan, pakai halakoh atau mungkin juga di kelas atau di masjid itu sebenarnya udah proses pendidikan tuh.
gitu ya. Itu proses pendidikan PAI lah jelas gitu ya. Walaupun ya kalau kita tersekat dengan pengertian pendidikan agama Islam itu hanya ada di SMA hanya di SMA dengan mata pelajaran namanya PAI. Makanya kita luaskan ya. Tahfidz itu ya PAI lah. Kalau di PAI yang dari Kemenak itu adalah ya Quran hadis, ya kan? Nah, tahfidz itu. Jadi kita coba meleverage, kita meluaskan makna dari pendidikan agama Islam, tidak hanya ansih untuk mengikut pada kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, yaitu mata pelajaran PAI ataupun di Kemendikbud adalah mata pelajaran yang diajarkan di SMA ataupun di aliyah. Kalau di aliyah sendiri itu sebenarnya tidak ada PAI, dia sudah terpecah tadi menjadi Quran hadis, kemudian akidah akhlak, kemudian fikih, kemudian sirah dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Oke. Ya, mudah-mudahan jelas. Ada pertanyaan, Pak Erus? Ya, Jadi, kalau pengalaman saya, Pak Dokter, mohon maaf nih, salah satu strategi itu ya memang ketika saya menerima hafalan Quran itu tidak langsung gitu anak masuk di masjid langsung hafal, tapi semua dikumpulkan dulu gitu ya. Setelah dikumpulkan, ada sesi ngobrol dulu yang buat mereka mukadimah nyaman. ya, introduction ya. Introduction, terus sedikit motivasi dan membuat seakrab mungkin dengan mereka begitu ya. Kalau mereka sudah akrab dengan kita, sudah merasa nyaman, baru setelah itu kita menyampaikan juga. Kadang-kadang saya juga buka media media apa lewat media contoh-contoh di YouTube atau di apa tentang orang-orang yang bersama dengan Quran gitu ya dan sebagainya gitu, sehingga membuat mereka semangat terus untuk menghafal Quran. Setelah itu baru masuk ke intinya. Dan itu pun dibuat senyaman mungkin, ya artinya mereka store hafalan sesuai dengan kemampuannya, karena ada target yang ditentukan, tidak terlalu tinggi, tapi bagaimana bisa melampaui itu dengan kenyamanan. Gitu. Setelah itu baru terakhir saya evaluasi gitu. Ya betul, Pak Erus sudah lulus nih berarti nih. Tinggal kita tambahkan, kita tukar. Itu kan pengalaman. Karena mata kuliah kita juga PAI, berarti kita tukar ya, kita tukar. Sekarang kita gantian. Jadi kalau Pak Erus sekarang coba bayangkan mengajar misalnya Quran hadis, ya, atau mungkin mengajar hadis gitu ya di kelas SMA, di SMA umum. Nah, strategi apa yang dilakukan? Ini di kelas berarti ya. Kalau tahfidz tadi kan bisa di kelas, bisa di masjid gitu ya. Dan anak-anak santri ya gampang diatur lah beberapa gitu. Sebagian besar kan gampang. Nah, ini misalnya Pak harus bayangkan mengajar Quran hadis gitu ya, atau akidah akhlak gitu ya. Akidah akhlak aja deh. Mengajar akidah akhlak di SMA ya, yang itu adalah SMA umum gitu ya. Nah, strategi apa yang dilakukan? Oke, sambil nggak usah jawab dulu, kita pindah ke Pak Heri dulu. Yang lain nanti boleh raise hand kalau mau saya tanya gitu ya. Pak Heri, kita bayangkan walaupun seorang karyawan swasta gitu ya, kita anggap saja Pak Heri ini adalah seorang pengajar gitu ya, mengajar PAI itu sebenarnya di SMA, nggak apa-apa lah. Pak Heri adalah seorang pengajar PAI di SMA. Sekarang mengajar untuk sejarah peradaban Islam. Nah, ya ini masuk kira-kira gitu ya. Strategi apa yang dilakukan oleh Pak Heri untuk mengajarkan sejarah peradaban Islam di SMA? SMA itu ya pasti otomatis umum ya, dengan waktu terbatas ya, tapi dari sisi kontennya, tapi lebih kepada strateginya. Seperti apa kira-kira nih dalam ya 2 menit saja yang bisa dilakukan. Jadi kita bayangkan dulu saja, nggak apa-apa. Silakan. Terkait dengan materi peradaban Islam, mungkin memang harus banyak pengetahuan kita di sana gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau strateginya pasti kita akan memperdalam apa yang akan kita sampaikan, katakanlah 30 menit atau 40 menit ke depan dalam kelas. Artinya sebisa mungkin kita akan menambah referensi sebelum mengajar sebanyak-banyaknya gitu ya, satu. Yang kedua, yang biasanya gitu ya, biasanya terkait dengan sejarah peradaban Islam ataupun misalnya tahrikh dan sebagainya, itu kan lebih ke arah menariknya itu lebih diceritakan dalam bentuk yang kayak storyteller gitu ya, artinya dengan intonasi, dengan dengan gaya dan strategi kita bercerita agar itu terdengar menyenangkan, terdengar belajar itu menggembirakan dan sebagainya gitu ya. Jadi
ketika itu dilakukan sudah pasti apa namanya apa yang kita sampaikan itu akan lebih mudah diserap gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga terus terang mestinya adalah tujuan akhir yang mau disampaikan gitu ya. Artinya ketika kita bercerita tentang tarikh atau misalnya secara peradaban Islam, sebenarnya yang paling penting adalah kesimpulan terakhir, misalnya 5 menit atau 10 menit terakhir. Bagaimana kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari apa yang kita sampaikan. Artinya kita bukan hanya bercerita untuk menyenangkan atau menggembirakan pendengar atau siswa didik kita gitu ya, tapi hasil akhirnya adalah ada yang bisa dibawa gitu ya, misalnya terkait dengan penambahan keimanan misalnya, atau misalnya tentang penguatan tauhid gitu ya. Jadi dari cerita tadi itu akan dihubungkan ke arah sana gitu ya. Jadi justru 10 menit atau 5 menit terakhir itu akan jadi kunci apa yang akan menjadi tujuan kita untuk menyampaikan cerita itu gitu ya. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Pak Heri. Ya, sebagai sebuah ya teori sudah sangat bagus tadi. Walaupun tadi memang kalau storytelling itu tidak semua istilahnya itu level sekolah menengah atas itu yang mereka kadang cerita itu ngantuk malah jadinya. Kadang beberapa orang juga nggak suka dengan sejarah gitu ya. Ada yang suka banget, tapi ada banyak juga yang nggak suka gitu ya. Banyak suka, aduh sejarah, apalagi suruh ngapalin itu, ngapalin tahunnya gitu, ngapalin nama-namanya, aduh agak-agak ribet gitu ya. Nah, tadi yang disebut dengan strategi tadi sebenarnya termasuk juga medianya berarti ya, media yang digunakan gitu ya. Nah, kalau kita buka tadi jadi gini maksud saya itu PAI itu berarti akidah akhlak, kemudian Al-Qur'an hadis, kemudian juga fikih dan sejarah. Itu yang memang menjadi ruang lingkup pendidikan agama Islam ya. Nah, tetapi kemudian di kuliah ini kita coba luaskan juga, bukan hanya itu tapi juga termasuk juga di pengajian, misalnya Pak Erus nih. Pak Erus saya gantian. Ini ada yang mau ditanya lagi siapa ya? Silakan boleh open mic-nya nih. Baik, Pak Pak Dokter Helmi. Ana. Oke, Pak Helmi ngajar apa saat ini? Fikih. Vicky, oke. Coba Pak Heri jelaskan dalam 2 menit itu bagaimana strategi pembelajaran fikih nih, terutama untuk ya di pesantren dulu nggak apa-apa, baru nanti di SMA. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang apa namanya? Yang saya di pengalaman saja ya. Pengalaman saya ketika ngajar fikih itu selain menggunakan media, menggunakan internet juga, kemudian biasanya anak mulainya itu dari hal yang membuat anak bertanya, yang pertama, memancing pertanyaan. Kemudian yang kedua, anak biasanya mulai untuk materi. Contohnya kemarin itu materi mengenai makanan yang dihalalkan dan makanan yang diharamkan. Anak nggak langsung masuk ke materi itu, tapi langsung ke akibat dulu. Akibat, contohnya strateginya anak langsung mulai dari penyakit-penyakit dan sebagainya seperti itu, hingga anak-anak itu mereka tertarik gitu untuk belajar itu. Dan di akhirnya baru anak jelaskan inilah pentingnya belajar makanan yang dihalalkan dan diharamkan. Jadi itu seperti itu. Jadi menarik dulu apa namanya penasaran anak-anak. Baru setelah itu anak sampaikan materi karena mereka sudah penasaran seperti itu. Saya potong dulu. Untuk menarik penasaran siswa itu atau santri itu menggunakan munakosah, diskusi tanya jawab, atau hanya menjelaskan kembali atau seperti apa? Tidak. Anak perlihatkan gambar, gambar yang contohnya ada yang apa kasusnya ada anak muda yang sudah harus cuci darah masih muda dan dari penyakit apa namanya gagal ginjal. Kemudian anak perlihatkan juga, pokoknya anak perlihatkan beberapa gambar mengenai penyakit dan endingnya nanti kesananya adalah mengerucutnya ke hal yang dihalalkan dan diharamkan seperti itu. Jadi anak-anak, oh ini setelah apa namanya, anak tanya dulu, coba antum sebutkan beberapa penyakit-penyakit yang biasanya penyakit itu besar seperti itu, disebutkan macam-macam dan sebagainya. Kemudian setelah itu
Anda perlihatkan gambar-gambar. Setelah perlihatkan gambar-gambar, kemudian coba antum sebutkan penyebabnya apa dan sebagainya. Maka mereka terus seperti itu. Maka setelah itu terus mengerucut seperti itu. Memakai media Menggunakan gitu. proyektor, pakai proyektor Ya, atau pakai apa? memakai proyektor, memakai internet seperti itu. Oh, pakai proyektor, pakai internet Jadi ya. yang biasa sebetulnya yang biasa diajarkan kepada anak-anak itu secara umum itu adalah how to, bukan why. Tapi anak ingin why. Kenapa kita belajar ini seperti itu? Gimana gitu ya? Iya. Oke, terima kasih Pak Helmi, sangat menarik sekali. Tadi berarti ini anak SMA ya, aliyah ya, atau SMA sanawiyah? Sanawiyah kelas 3. Oke, sanawiyah kelas 3 ya. Nah, di akhir kira-kira hasil evaluasinya, nilai mereka bagus tidak? Artinya dari mereka suka, tapi kalau nilainya nggak bagus kan sama aja. Bagus nggak untuk ini rata-ratanya gitu, hasil pelajarannya? Alhamdulillah mencapai Hmm. KKM. Ini bukan ditarik-tarik KKM-nya ya, bukan KKM-nya Iya, diturunkan juga mencapai. ya. Udah Udah mencari KKM ya. Nah ini kan nanti tadi yang saya sebutkan juga harus ada evaluasi ya, evaluasi di akhir semester untuk istilahnya itu pembelajaran gitu ya. Bagaimana bukannya disenangi. Silakan. Yang anak ini tuh, yang anak lihat itu, selain dari nilai itu adalah ketertarikan anak-anak. Karena setelah tertarik itu apapun bisa terjadi, maksudnya seperti itu. Ya. Untuk nilai itu sebetulnya yaitu nominal sih, nominal. Bisa jadi mungkin anak-anak itu walaupun dinilai itu bisa jadi hanya mencapai KKM, tapi di kehidupannya dia bisa menerapkan di kehidupannya, seperti itu yang anak tertarik itu. Mantap ya, jadi menerapkan kehidupannya walaupun belum terbukti dan belum terukur sebenarnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, Iya, itu karena levelnya adalah MTS kelas 3, menurut saya tidak masalah. Terima kasih Ustadz Helmi. Kita mau loncat, justru kita bayangkan tadi kita membahas tentang makanan yang haram atau halal dalam Islam. Kemudian kita mengajarnya itu di perguruan tinggi, ya, di S1 ataupun S2 gitu ya, di mana tadi kalau mamanya anak kecil kan ditunjukkan, oh iya ini benar, misalnya nih ya, misalnya lepas dari nanya, misalnya orang sakit jantung nih, atau mungkin tadi gagal ginjal dan sebagainya, oh ini karena banyak merokok gitu ya. Rokok itu nggak bagus gitu misalnya, tapi kemudian karena orangnya itu peserta didik itu udah dewasa, memang enggak, katanya dokter juga banyak yang merokok juga gitu. Atau mungkin itu kan udah takdir gitu, artinya lepas dari itu, artinya ketika anak-anak itu kan istilahnya dalam tanda petik itu didoktrin, dikasih tahu tuh mereka langsung percaya gitu, nggak terlalu banyak. Tapi kalau orang dewasa kan enggak, apalagi udah dewasa gitu, mohon maaf misalnya kalau pesannya kan nggak ada yang merokok gitu ya, atau mungkin tadi homer misalnya gitu ya, kalau sedikit dan lain sebagainya ya, termasuk yang lainnya misalnya gini, maksudnya mohon maaf, khinzir misalnya, daging babi gitu ya, ini kritis sih sebenarnya gitu ya. Jadi riset-riset tentang daging babi itu kan udah jelas sekali sebenarnya gitu ya, karena memang dia udah haram, itu udah nggak ada inilah ya, sudah haram. Tapi risetnya apakah itu betul gitu ya, atau mungkin hanya apa ya, kayak menakut-nakuti atau seperti apa gitu ya. Betul tidak misalnya gini, misalnya daging babi itu apa ya, dia ada cacing pitanya gitu ya, atau mungkin ada hal yang lainnya. Ini sebenarnya nanti masuk juga ke keimanan sebenarnya ya, karena bisa jadi iman itu kan istilahnya itu yakin, percaya. Bisa jadi bagi daging babi itu memang dia istilahnya itu sehat, menyehatkan gitu ya, dan tidak ada penyakitnya gitu ya. Tapi karena dalam Islam haram, ya udah haram. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami nih gitu ya. Ya, itu contohnya gitu. Contoh, jadi pembelajarannya kita tarik ke di mahasiswa yang mereka mungkin sudah bisa gitu ya. Nanti kan tadi yang makanannya haram, contoh yang lainnya kan yang ada. Oke, sekarang siapa yang mau saya tanya terkait dengan tadi dari Ustadz Helmi, kemudian kita ganti pendidikannya itu adalah untuk orang dewasa. Pak Ustadz Juni, silakan. Gimana kira-kira kalau orangnya itu ngeyel nih mahasiswanya, enggak Pak katanya, kata siapa katanya.
Termasuk tadi mata kuliah yang mata pelajaran yang lain, misalnya kita menceritakan tentang kemarin tuh tentang peristiwa Karbala misalnya. Dia baca tuh dari sumber yang lainnya gitu kan. Seperti apa nih? Silakan Pak Juni mau komentar. Ya, izin Pak Dokter. Ya silakan. Tadi mengenai pendidikan orang dewasa Pak Dokter ya? Betul. Ya, kalau menurut anak pribadi, jadi kita itu adanya pendekatan lebih mendalam lagi kepada si mahasiswa tersebut atau si siswa tersebut seperti itu. Biasanya pendidikan orang dewasa itu mempertimbangkan pengalaman mereka seperti itu. Jadi pengetahuan ataupun yang lainnya. Betul. Nah, jadi untuk yang orang dewasa itu beda dengan seperti anak-anak MTS ataupun dengan siswa SMA ataupun yang lainnya. Biasanya untuk yang dewasa ini dia ditekankan untuk lebih kooperatif atau lebih aktif dalam belajarnya seperti itu. Jadi kalau sepengetahuan anak di pembelajaran dewasa ini jadi mahasiswanya yang aktif dalam menjelaskan dalam suatu pelajaran tersebut seperti itu. Betul. Sehingga itu tadi agar bisa beradu argumen dengan mahasiswa atau dengan mahasiswa yang lainnya seperti itu. Karena pasti berpikirnya juga pasti akan berpikir lebih dewasa lagi. Karena kenapa? Karena mereka itu nanti akan terjun ke dalam lingkungan masyarakat seperti itu. Otomatis kalau misalkan mereka pandai berbicara, berarti mereka juga sudah siap untuk menghadapi nanti ketika mereka terjun kepada lingkungan masyarakat seperti itu, Ustaz. Oke, Pak Juni ngajar apa? Anak ngajar akidah akhlak, Ustaz. Oke, coba ceritakan bagaimana strategi dalam mengajarkan akidah akhlak nih. Silakan yang ada aja. Kalau anak pribadi, akidah akhlak itu kan lebih cenderung kepada pengenalan akidah ya, sepertinya contoh Asmaul Husna. Nah, jadi itu kita menekankan kepada anak-anak. Biasanya anak-anak itu ada yang belum hafal juga mengenai Asmaul Husna. Nah, itu kita adakan yang namanya seperti hafal Asmaul Husna, kemudian berikut artinya, dan kemudian mereka itu nanti berpasang-pasangan untuk menyetorkannya seperti itu. Nah, ke dalam di siswanya tersebut. Jadi supaya mereka lebih pede untuk menyetorkan seperti itu. Dan kalau anak pribadi, biasanya kalau misalkan akidah itu kita mengajak anak-anak juga untuk keluar. Jadi tidak terlalu fokus di dalam kelas. Betul. Jadi kita misalkan sekarang itu pembelajarannya apa sih? Materinya? Misalkan materi tentang misalkan alam gaib. Alam gaib misalnya aja ke kuburan seperti itu aja kuburan. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi dari alam dunia dia pasti akan masuk ke namanya alam kubur seperti itu. Nah, kan kita kita meyakini adanya alam kubur, tapi kita tidak tahu alam kubur itu bagaimana seperti itu. Nah, kurang lebih anak seperti itu dalam pembelajaran kepada anak-anak seperti itu, Ustaz. Oke, ada sentuhan ini ya Pak Juni, saya tambahkan lagi. Ada tambahan sentuhan teknologi tidak dalam pembelajaran akidah akhlak? Tentu kalau sentuhan teknologi, alhamdulillah ada, Ustaz. Jadi memang kita itu dalam pembelajaran tidak hanya kepada ceramah, tapi kita juga harus penggunaan teknologi juga. Jadi kita memanfaatkan teknologi itu tadi dalam proses pembelajaran PAI. Gunanya untuk apa? Untuk menarik mereka supaya lebih fokus dalam belajar. Biasanya mereka itu ketika ada PowerPoint ataupun ada layar di depan, itu mereka lebih fokus dibandingkan hanya mendengarkan ceramah aja seperti itu. Sehingga kemudian
dalam responnya juga ketika pakai media itu lebih baik seperti itu, Ustaz, dibandingkan kita hanya ceramah menjelaskan ataupun yang lainnya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Juni, udah banyak yang ditanya nih. Ada 2 pertanyaan, yang satu untuk Ustadz Abu Hamad, yang satu untuk Ustadz Mustafa. Yang Ustadz Abu Hamad, tadi saya ingin tahu tentang strategi pembelajaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada ya anak kecil lah kita sebut, gulam gitu ya, dalam 2 menit nanti, dan juga untuk orang dewasa. Ada tidak perbedaannya? Untuk Pak Mustafa, terkait dengan tadi pembelajaran yang dilakukan oleh Ustadz Helmi dengan Ustadz Juni, kira-kira bagian mana, terutama nanti yang berbasis ICT, yang perlu dikembangkan? Ya, oke. Saya mulai dari Ustadz Nur Huda, Abu Hamad, dalam 2 menit. Bagaimana sebenarnya strategi, ya di dalamnya ada media Nabi dalam mengajarkan anak kecil dan juga orang dewasa. Ada perbedaan atau tidak? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, Dokter. Silahkan. Kita merujuk kepada Sirah Nabawiyah. Bagaimana Rasulullah SAW sebagai muallimun nas, khairu muallim, ya, sebaik-baik pengajar, sebaik-baik yang memberikan ilmu, sebaik-baik murabbi, sebaik-baik orang yang berupaya untuk mengajarkan, mendidik, dan merawat umatnya. Misalnya saja bagaimana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para anak-anak kecil. Banyak sekali kalangan sahabat yang hidup bersama Rasul dan dibesarkan dan langsung oleh beliau. Misalnya saja Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud udah besar, udah dewasa. Besar ya. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Nah, misalnya saja banyak sekali hadis-hadis dari ya pernyataan riwayat dari Anas bin Malik sendiri, beliau mengatakan bahwa tidak pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menanyakan kepada saya, kenapa engkau lakukan ini, lakukan itu, kenapa engkau lakukan ini, tidak engkau lakukan itu. Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu teramat sangat berperi keanakan. Jadi betul karakter anak itu ya lupa, karakter anak ya pecicilan, karakter anak ini suka disanjung, karakter anak suka disayang, karakter anak itu. Bahkan ada Abdullah bin siapa itu, Abu Nugair yang diberi kunyah Abu Nugair itu Umair ya. Iya, Umair. Yang kemarin dulu ingat ya materi kita dulu. Jadi sampai dan Rasul SAW ketika memberikan pelajaran kepada anak itu tidak dibawa serius, tapi dibawa alam bawah sadarnya. Bawah sadar. Misalnya saja Abdullah bin Abbas ketika dibonceng di atas keledai sambil diajak ngobrol, sehingga meresap ini di anak itu meresap. Meskipun kadang-kala kita tidak memperhatikan anak itu kok kelihatannya nggak memperhatikan. Enggak, itu sedang proses belajar. Memang cara ngerekamnya seperti itu gitu. Halnya dengan bahasa. Nah, kemudian contoh lain ketika Rasulullah SAW mengajari kepada orang dewasa. Orang dewasa ini banyak contohnya. Ada yang macam misalnya saja bagaimana sahabat Badui yang beliau itu jatuh lupa, artinya lupa, kemudian menjamah istrinya ketika ketika puasa di Ramadan. Itu kan ketika datang itu minta ilmu, minta ifta, itu kan istifta di Rasulullah. Maka Rasul pun ini karena saking sayangnya kepada umatnya itu pun sama. Jadi Rasul itu beri kemanusiaannya itu tinggi. Jadi memperhatikan siapa yang menanyakan itu kan. Lalu menyampaikan, ya sudah, kamu kalau seandainya demikian ya puasa 2 bulan. Rasul bagaimana puasa 2 bulan? Ya puasa baru beberapa hari saja udah nggak tahan. Mana 2 bulan? Karena yang sampai akhirnya itu
Rasul memerintahkan untuk infak, nggak ada. Ya sudah, ini ada kurma, silahkan dibagikan. Kepada siapa lagi? Orang yang lebih miskin di antara dua. Nggak ada lagi di antara Madinah yang paling miskin, ya saya. Ya udah, bawa semua. Makan untuk dirimu dan keluarga. Artinya Rasulullah SAW ini selalu memberikan solusi dan memperhatikan betul. Dari satu sisi Rasulullah SAW tidak ada bedanya ketika mengajarkan kepada anak-anak ataupun dewasa, ya ini berperi keanakan ketika kepada anak, memperhatikan psikolognya anak, memperhatikan apa yang disukai anak, itu memahami betul. Begitu juga dengan dewasa, Rasul itu memperhatikan hal itu. Jadi berperi kedewasaan. Artinya kalau seandainya yang disampaikan oleh orang dewasa, apa yang dibutuhkan, itu selalu memperhatikan dari sisi psikologinya. Allah Ta'ala alam, dari sisi itu tidak ada perbedaan. Mungkin perbedaannya itu dari sisi penyampaian dan cara bawaannya. Allah Ta'ala alam. Oke, Ustaz Abu Hamad, saya mau bertanya nih terkait dengan apa tadi, Rasulullah SAW itu kan selalu mengajarkan anak itu di beberapa riwayat itu selalunya itu seolah-olah itu sendiri-sendiri gitu ya, jadi semacam individual, sehingga misalnya kita sebut saja Kutab Al-Fatih itu bahkan membatasi istihadnya itu dengan analogi dari Perang Badar yang dibatasi satu kelas itu hanya 12 orang gitu ya, muridnya. Pertanyaannya, questionnya itu adalah sebenarnya konsep klasikal ini apakah juga dicontohkan atau mungkin istilahnya itu juga efektif, atau mungkin yang dicontohkan oleh Nabi itu adalah memang person to person gitu, artinya individual. Jadi Nabi langsung mengajarkan ke fulan, alan, fulan dan sebagainya tanpa bareng-bareng. Jadi konsep kolektif ya kerja istilah untuk kelas klasikal ini seperti apa sebenarnya nih, terutama nanti untuk yang sekolah dasar, menengah dan aliyah, MTA aliyah misalnya. Seperti apa sebenarnya Ustaz Huda? Baik, kalau dalam riwayat itu kaitannya dengan kisah anak-anak kecil ini kan memang tidak ada yang nyatu. Memang ada banyak kisah juga, misalnya Rasul itu suka bermajlis. Jadi misalnya ada di hadis Umar itu kan jelas sekali di situ nampak apa yang nama kunna nahnu julusun inda Rasulillah. Artinya sedang kemudian sampai turunnya nanti sebab waladina tabawwa'u ad-dara wal mu'minun itu di surat Al-Hasyr itu. Ketika pagi-pagi Rasulullah SAW pagi-pagi sholat subuh kemudian nanyain, Allah itu tertawa dengan apa yang kalian lakukan. Kemudian sahabat itu bertanya, apa yang saya lakukan Rasulullah? Iya, Allah itu tertawa. Emang kamu lakuin apa? Enggak apa-apa. Tadi malam cuma menceritakan, tadi malam itu ada yang datang, kemudian minta makan, terus saya kasih, tapi saya nggak ikut makan, terus bla bla bla. Artinya ini di kalangan para sahabat itu selalu ngumpul, misalnya selepas sholat atau Rasulullah SAW ketika sedang bersama sahabatnya, kemudian diikuti oleh sahabat yang lain, kemudian bermajlis, kemudian disampaikan. Nah tentu di situ ada dewasa dan ada anak-anak. Nah adapun di lingkungan Rasulullah SAW sendiri, misalnya ada Abdullah bin Mas'ud, kemudian ada Abdullah bin Abbas, kemudian ada siapa namanya ketika setelah Rasulullah ke Madinah itu ada Anas bin Malik. Ini memang nyatu di rumah Rasulullah SAW di bawah asuhannya, di bawah bimbingan, sampai Zaid bin Harisah, kemudian sama putranya Usamah bin Zaid. Ini kan di lingkungan Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam apakah modelnya itu klasikal, kemudian dibareng-barengkan, ataupun yang lain. Tapi ala kulli hal ada yang menarik. Kenapa anak-anak itu klasikal tidak sampai lebih dari 12 ini? Menurut saya, wallahu ta'ala alam mungkin ijtihad. Karena ini memudahkan dalam rangka controlling. Kalau seandainya kan kebayang, kalau seandainya ini kan kaitannya dengan talaki, kaitannya dengan evaluasi apakah anak itu nyampe atau tidak. Karena konsentrasi anak ini terbatas, misalnya saja ketika kita mentalakikan kepada fulan A, itu durasinya sampai 2 menit, antara 2 menit sampai 5 menit. Tentunya yang lain ini akan menimbulkan kebisingan atau akan cingkrak-cingkrak, lari sana, lari sini, atau mereka tidak akan membuat suasana yang kondusif. Nah, artinya selama 2 menit kemudian dikalikan 12, ini kan udah lumayan, udah ada 24 menit. Nah, ini baru 12. Bagaimana kalau lebih? Ini artinya membingungkan.
Oleh karena itu jumlah yang minimum yang 12 ataupun di bawahnya ini lebih ke ijtihad, strategi ijtihadi. Wallahu ta'ala alam, Dokter. Oke, terima kasih Ustaz Muhammad. Artinya betul. Tadi kalau yang saya sebutkan Kitab Al-Fatih, kemudian kalau di Bimba IUEO itu dia tidak boleh lebih dari 5 gitu ya. Walaupun 5 tetap saja. Ini sebenarnya teori tentang pembelajaran individual dengan klasikal. Jadi ada beberapa teori yang mengatakan pembelajaran itu harus individual gitu ya. Nah, kalau tadi kita lihat Nabi juga rata-rata individual karena memang kebutuhan, keperluan dari peserta didik berbeda-beda. Demikian juga kemampuan daya nalarnya juga berbeda-beda. Tadi yang belum dieksplor lebih luas lagi adalah tentang bagaimana dialog-dialog Nabi dengan ya orang-orang yang dalam tanda petik itu pintar gitu ya. Misalnya ada Salman Al-Farisi, ya kemudian juga ada juga Umar bin Khattab sebenarnya, selain beliau juga memang seorang yang fisikalnya kuat gitu ya. Termasuk nanti ada sahabat-sahabat lain yang memang ya tadi dalam artian itu pintar, artinya itu paham tentang tarikh atau tentang juga agama-agama terdahulu dan lain sebagainya. Itu kita close saja, termasuk juga nanti tinggal belajar aja di rumah lah ya. Termasuk tadi juga tentang kenapa sekarang ini harus klasikal gitu ya. Itu memang salah satu juga dari metode pembelajaran yang memang berkembang saat ini. Termasuk juga ketika ditanya kenapa ada pesantren gitu kan ya. Ya kalau kita ambil embrionya ya mungkin bukan mungkin, memang ada juga di zaman Nabi Ahlus Sufah, kemudian juga tadi misalnya Nabi SAW itu dalam riwayat itu saat rajulun min ahlil jannah itu juga para sahabat itu sedang duduk-duduk gitu ya. Nah nujulusun inda Rasulullah juga duduk juga itu juga nanti biasa diterjemahkan dengan halaqoh ataupun ya majelis taklim gitu ya, majelis taklim gitu ya. Tapi yang sekolahan anak-anak ini memang tadi bagian dari istihad. Oke, kita close di situ. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan. Sekarang kita pindah ke Pak Mustafa nih, kayaknya udah siap nih. Oke. Pertanyaannya tadi ini udah langsung ke materi nih, ke materi kita, mudah-mudahan bisa dipahami. Tadi pembelajaran yang dilakukan oleh Ustadz Helmi dengan satu lagi Ustadz Juni tadi ya, mungkin sinyal di sana, itu kan sudah ya ada sentuhan ICT. Kita fokus di PAI dan ICT. Yang satu beliau adalah fikih, yang satunya lagi adalah akidah akhlak. The question, pertanyaannya adalah soal adalah bagaimana usulan ataupun saran ataupun pengembangan dari model pembelajaran atau strategi pembelajaran dengan media ICT PAI di pesantren yang sudah ada. Ini kayak cocok banget nih sebagai bagian juga dari MK nih ya, pimpinan gitu ya. Silakan. Jadi kita berpikirnya kritis. Yang lain nanti saya minta pendapatnya juga. Dari dua ini kira-kira apa nih yang kurang, yang perlu ditambahkan, perlu adanya pengembangan atau inovasi. Tafadhal Ustaz Mustafa. Baik, Pak Dokter, alhamdulillah. Ya, ICT ini sifatnya lah wasail ya. Betul. Yang sifatnya membantu. Betul. Membantu membuat lebih mudah saja, lebih mudah. Nah, saya ingat beberapa kalimat dari orang-orang yang kita anggap hebat juga. Umpamanya kalimatnya Rocky Gerung. Gimana bilangnya? Ya dia bilang PowerPoint itu adalah untuk orang yang nggak punya power dan tidak punya poin. Gitu. Oh gitu. Artinya ya itu benar-benar sarana yang sifatnya membantu. Nah, betul. Saya juga ingat kata-kata Anies Baswedan ya ketika ngisi di satu tempat yang kaitannya dengan penggunaan ICT gitu ya. Ya dia bilang ya kita kadang-kadang ini larut pokoknya ngikutin gitu ya. Teknologi harus ada, ini ada. Okay. Kata Pak Anies itu posisi guru yang menarik itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Betul. Artinya guru itu harus memang menyenangkan. Nah, nanti wasilah apapun sifatnya itu hanya pelengkap gitu ya. Jadi jangan sampai kita fokus ke wasail, tapi performa gurunya tidak ditingkatkan dari sisi menariknya gitu ya, membuat anak senang, happy gitu kan. Karena salah satu yang membuat
orang mudah untuk menyerap itu happy, bahagia. Ketika orang bahagia itu ya apa aja itu gampang gitu ya. Seperti kalau kita waktu muda dulu, waktu kasmaran itu menulis puisi itu bisa, padahal nggak pernah belajar. Artinya orang bahagia. Sekarang masih muda juga Pak Mustafa, masih muda. Orang bahagia itu membuat kita ya mudah berimajinasi kemana-mana gitu ya. Tapi kalau sumpek gitu ya memang agak sulit. Nah, ini artinya nih dua tokoh besar nih, Pak Anies Baswedan, kemudian Rocky Gerung ya, yang mengatakan bahwa PowerPoint adalah untuk mereka yang tidak punya power dan tidak punya poin. Nah, artinya tambal sulam lah yaitu ya, ada kekurangan ditambal dengan itu. Nah, tapi tentu kita sangat mengapresiasi adanya wasail tadi ya, karena wasail itu pasti ada manfaatnya dalam rangka menunjang ya, dan media itu salah satunya kan untuk kebutuhan anak-anak kita itu ada yang kalau belajar itu harus melihat sesuatu ya, apa itu visual ya, harus visual. Nah, untuk orang-orang visual itu memang butuh media gitu ya. Nah, oleh karena itu memang ya apa yang menjadi hal-hal baru saat ini, apalagi kita hidup di era ini, mau nggak mau ya mau nggak mau memang sebagiannya harus ikut gitu ya. Ada beberapa masukan dari beberapa orang ya. Salah satu yang membuat orang-orang nggak mau ke pesantren adalah pesantren itu ya rata-rata melarang HP, sehingga anak-anak yang hidup di era pandemi kemarin sudah interaksi dengan HP, sudah punya akun media sosial, ya walaupun itu juga punya dampak negatif. Betul. Di satu sisi mereka ada yang pengen mempertahankan aktivitasnya di dunia maya gitu ya, sehingga untuk masuk pesantren pasti itu akan terputus, sehingga minat anak-anak ya lulusan SD, lulusan SMP ke pesantren itu agak berkurang di tahun-tahun ini ya, salah satunya itu. Nah, nanti ini bisa menjadi ini satu tantangan tersendiri bagi dunia pesantren ketika realitanya memang anak-anak muda itu sudah punya interaksi yang masif dengan dunia maya. Nah, sementara di pesantren ini kan itu di-cut gitu ya. Nah, ini mungkin nanti jadi bahan pikiran kita bersama, bagaimana kita mensikapi ini harus seperti apa. Tapi ala kulli hal, apa yang dilakukan teman-teman dengan penggunaan wasail ini tentu itu memberikan nilai tambah ya. Tetapi jangan lupa bahwa esensi seorang guru adalah bagaimana dekat dengan anak, itu yang paling utama. Demikian, Dokter. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali nih analis itu ya, dunia pendidikan gitu. Dan memang pemikiran itu suka-suka agak sedikit ini ya. Kuluna rodun mardudun illa sahibu hadal qabr gitu ya. Ini kita asas dalam menyikapi setiap teori yang ada. Misalnya tadi ya kita sebut Rocky Gerung menyebutkan bahwa PowerPoint itu adalah untuk orang yang tidak memiliki power dan tidak memiliki poin. Ya mungkin satu sisi perspektif mungkin ya betul gitu ya, tapi perspektif lain ya tidak juga gitu ya. Tadi karena memang tidak semuanya seperti itu. Artinya kita ya tidak, kalau bahasa Jawanya itu kan tidak gumunan gitu ya, tidak merasa wah lihat pemikiran, ini kayaknya Rocky Gerung keren banget nih gitu ya. Tapi tadi kan itu udah jelas gitu ya. Oke, sebenarnya pertanyaan saya sebenarnya lebih teknis sebenarnya. Tadi kita udah sepakat bahwasannya media itu memang hanya wasilah gitu ya. Bahkan di awal saya juga sampaikan bisa saja kita berpendapat kita tidak perlu menggunakan ICT. Toh Nabi juga dan para sahabat juga tidak menggunakan ICT, bisa. Ya bisa saja. Ya seperti tadi Rocky Gerung mengatakan sesuatu yang berbeda, kita juga bisa saja beberapa
pesantren, bukan hanya pesantren yang modern, pesantren salafiyah pun biasanya masih banyak yang mereka dalam arti itu menolak modernisasi gitu ya. Walaupun ya mereka, tapi juga mereka tetap bisa eksis gitu. Nah, pertanyaan saya itu tadi adalah terkait dengan misalnya kritik dulu nih, kritik terhadap misalnya tadi kalau mohon maaf nih ya Sejuni ya, ketika mengajarkan akidah kemudian harus ke kuburan gitu ya. Mungkin sewaktu-waktu itu bisa, tapi kalau terus-menerus ya pergi apa namanya keluar apalagi pesantren ya susah juga gitu. Kecuali di pesantren ada kuburannya gitu ya. Nah, ini juga tadi salah satu dari pengembangan itu ternyata juga atau strategi juga tidak selamanya digunakan. Termasuk juga tadi misalnya salah satunya menggunakan internet gitu ya. Ya kalau internet sekarang kan memang sudah gratis semua dalam artian itu di kampus itu udah, tapi itu juga bagian dari ada cost juga di situ. Termasuk juga nanti mungkin ada efek yang lainnya ketika internet itu tiba-tiba error atau seperti apa. Nah, di situ berarti perlu ada strategi yang lainnya. Karena ini kan bagian dari strategi. Oke, saya akan fokus kepada pertanyaan. Silakan yang bisa menjawab terkait dengan misalnya tadi saya menyebutkan dengan PowerPoint. Oke, dalam hal ini mungkin agak tidak sedikit setuju dengan Rocky Gerung gitu ya. Oke, tapi ini faktanya bahwa banyak sekali termasuk saya kan gitu ya menggunakan PowerPoint. Nah, pertanyaannya secara teknis bagaimana cara mengoptimalkan, memaksimalkan fungsi dari PowerPoint ya untuk pembelajaran lah ya, PAI boleh gitu. Silahkan, saya nggak tunjuk nih siapa yang mau jawab. Pak Mustafa jawab dulu juga boleh. Teknisnya, ini berarti harus penguasaan ICT memang. Jadi ada tadi guru, ustadz yang mengajarkan menggunakan PowerPoint. Nah, kira-kira sisi teknis apa yang bisa dilakukan untuk peningkatan dan juga inovasi dalam penggunaannya? Silahkan. Siapa nih yang mau jawab? Gantian. Abu Nukman boleh juga, Ustadz Mulki boleh juga, Ustadz Zakaria boleh juga. Nah, jadi ini udah ke ini. Tadi kalau Ustadz Mustafa sangat filosofis dan sangat ini ya jawabannya itu. Ustadz Mustafa dulu boleh juga nih. Secara teknis seperti apa nih penguasaannya? Fokus kepada tadi ya. Teknis Ya, penggunaan PowerPoint. Silahkan. Kebetulan saya tidak terlalu menguasai ICT, tapi kan sekarang ada hal-hal yang baru ya, aplikasi-aplikasi yang sudah mudah, ada yang berbayar, ada Canva, ada bahkan model PowerPoint yang berbayar yang kita mau apa langsung keluar gitu ya. Betul. Artinya ketika kita tidak bisa tetap bisa gitu ya. Saya juga kadang-kadang anak-anak kan ngerti Canva, tolong bikinin model ini. Nah, artinya seorang guru itu jangan mentok, saya nggak bisa, terus kita tidak bisa menampilkan. Kan kita bisa kolaborasi di dalam hal ini. Betul. Jadi kolaborasi dengan pihak-pihak lain sehingga kita bisa menampilkan sajian materi yang pas gitu ya. Dan artinya jangan sampai kita mentok gitu ya, karena kita nggak bisa terus kita tidak bisa menyajikan dengan yang terbaik. Kan kita bisa kolaborasi dengan mereka-mereka yang memiliki kemampuan. Nah, itu ya, itu yang paling simpelnya kalau dari saya. Nah, tentu kalau kita mendalami sendiri lebih bagus, tapi untuk ya yang 15 ini, 15 ya. Ya. Nah, ini 50 tahun ke atas nih kadang-kadang kurang ini. 50 ya. 15 ya itu ya. Oke, nggak apa-apa. Gitu, Terima Pak. kasih, Pak Mustafa. Terima kasih ya. Jadi saya sampai lupa nih ya, Pak Mustafa. Jadi kalau di PowerPoint itu dia hanya satu bagian. Kalau lihat kita cari itu banyak sekali, ada lebih dari 8. Ada Visme, ada Slides, ada Google Slide juga yang gratis, ada Canva tadi, ada Slideband juga, kemudian ada Flowvela juga, ada Prezi yang dulu ada Animaxer. Lebih dari 10 aplikasi yang digunakan untuk PowerPoint. Nah, tapi kemudian berarti ini sebenarnya teknis betul tadi Pak Mustafa. Jadi sebenarnya kepada teknis dalam menggunakan PowerPoint yang selalu saya sampaikan biasa itu ketika PowerPoint gitu ya, mulai dari sentuhan desain gitu ya. Jadi jangan hanya hitam putih gitu kan ya. Kemudian itu jawabannya sebenarnya itu. Ada yang mau jawab nggak sebelum saya lanjutkan nih? Baik, Pak Dokter. Silakan gimana peningkatan teknis PowerPoint-nya itu? Untuk PowerPoint itu yang pertama selain tadi tampilan yang menarik ya, supaya anak-anak itu lebih fresh itu melihatnya. Kemudian ya
yang disebut tadi desain ya, tampilannya yang menarik. Kemudian selanjutnya pilihan untuk font juga menarik. Warna betul. juga harus yang kontras gitu ya. Warna itu bukan hanya menarik tapi kontras juga bisa dibaca sama anak-anak. Kemudian ada dimasukkan sentuhan-sentuhan animasi seperti animasi, itu. betul. Supaya anak-anak itu juga wah juga nih seperti itu. Selain sentuhan desain, kemudian tadi font, kemudian sentuhan animasi, kita jangan terlalu memasukkan banyak materi di PowerPoint tersebut. Ya, karena Hanya power of hanya point. poin-poin tertentu saja, hanya poin-poin yang penting saja yang dimasukkan ke dalam PowerPoint itu. Itu mungkin. Oke, ditambah nanti ada link untuk videonya juga sehingga kita tinggal klik kemudian ada video di situ, kemudian juga kita masukkan juga speaker atau voice untuk suara sehingga juga nanti teman-teman yang peserta didik yang auditori juga bisa mendengarkan. Berarti ditambah dengan juga audionya yang cukup bagus gitu ya. Oke, kemudian juga peralihan slide itu juga menjadi pertimbangan juga gitu ya. Jadi pertimbangan dalam menggunakan PowerPoint. Tadi saya ngomong ke Pak Mustafa lagi. Jadi yang benar secara tekstual PowerPoint itu adalah yang selalu saya sebutkan the power of point gitu ya. Jadi bukan no power no point gitu ya, tapi the power of point. Jadi kekuatan dari sebuah poin bahwa ketika menjelaskan itu dia tidak detail dalam satu slide tapi dia hanya pointer, poin-poin utamanya saja. Bahkan bisa dibantu tadi dengan smart chart ya, kemudian bagan dan lain sebagainya. Ya biasalah itu, tapi ya untuk kita agar berpikir menarik juga. Oke, terima kasih Ustadz Helmi. Tadi itu pertanyaan yang saya maksud dengan bagaimana pemberdayaan dari PowerPoint. Oh, kayaknya Pak Erus mau komentar dulu nih, silakan. Atau mau bertanya boleh juga. Pak Dokter sedikit mengenai media gitu. Salah satunya adalah PowerPoint ya. Di samping tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dokter dan Pak Helmi tadi, artinya memang PowerPoint itu harus bisa menyasar semua kebutuhan murid ya. Ada yang tadi Pak Dokter bilang audio, ada yang visual, ada yang lainnya begitu ya. Sehingga semua siswa bisa mengerti dengan apa yang ditampilkan. Dan mungkin kalau saya boleh menyimpulkan, PowerPoint itu harus jadi multimedia begitu. Iya, betul. Iya, jadi semua media di PowerPoint harus ditampilkan supaya yang kebutuhan tadi siswa berdasarkan keinginannya gitu ya, yang audio dan segala macam bisa terpenuhi. Mungkin kalau saya menyimpulkan begitu Pak Dokter. Oke, iya betul. Kesimpulan multimedia, namanya juga multi ya, medianya multi. Jadi audio, kemudian juga visual. Bahkan ke depan itu mungkin sudah ke 4D ya, 5D ya, sudah 4 dimensi atau 5 dimensi bahkan mungkin gitu ya, 4 dimensi lah ya. Artinya itu bisa pengembangannya. Kemudian tadi juga PowerPoint kan juga bukan hanya seperti itu, misalnya yang sudah cukup lama dengan penggunaan Prezi ya, itu ternyata juga itu sangat membantu karena alur berpikir anak itu juga jelas. Dan ini pun sebenarnya juga beda-beda juga tadi antara anak MI, SD, MTS, SMP, Alia, SMA itu juga akan berbeda cara penyampaiannya. Dan betul tadi itu hanya media ya. Kalau banyak orang yang nulis di PowerPoint-nya bagus tapi tidak bisa menjelaskan, ada juga gitu ya. Penjelasannya bagus yang di PowerPoint itu nggak menarik, ada juga. Makanya kita ditantang nih untuk bagaimana pembelajaran berbasis istilahnya itu ICT ataupun tadi memang yang sekarang ini memang yang paling gampang ya memang include di PC itu ya memang PowerPoint gitu ya. PowerPoint karena dia bisa tadi multimedia ditambahkan dan sebagainya. Itu baru satu ya. Nah, sebenarnya tadi di awal itu kita mau sampaikan tentang teman-teman semua tugasnya nih gitu ya. Misalnya nih saya balik lagi ke Pak Erus. Pak Erus kemarin tentang apa? Media yang mau digunakan apa? YouTube, Pak Dokter. Nah, berarti dari sekarang pikirkan bisa pekan depan untuk presentasi bagaimana nih menggunakan YouTube untuk pembelajaran. Nah, tadi saya sebutkan bisa spesifik untuk ya sekolah menengah dengan atas, SMP, SMA, atau juga bisa masyarakat umum secara spesifik atau juga komunitas-komunitas tertentu. Di YouTube ini kan berarti perlu, jadi sebenarnya lebih kepada strateginya saja.
ya bagaimana strategi menjadikan YouTube itu sebagai media pembelajaran, ya PAI. Ya, nanti kalau mau ke SMP saja, SMA saja, atau orang umum atau apa, itu boleh. Dari mulai pilihan nama akunnya misalnya, belajar PAI gitu misalnya gitu ya, atau apa itu dipikirkan dari sekarang gitu ya. Jadi Pak Dokter, atau kalau langsung action kontennya aja. gimana, Pak Dokter? Kontennya bebas deh, Pak Dokter. Isinya Ya, bebas. nah kontennya itu ya otomatis ya PAI itu, ruang lingkup PAI itu. Tadi atau kalau bisa ya udah buat akun aja, akunnya belajar PAI gitu kan, atau membantu belajar PAI atau apa gitu. Jadi oh ini jadi langsung action. Tapi memang karena kita di akademik jadi ada teorinya. Jadi nggak langsung praktek. Ini bedanya kalau praktisi trainer itu ya udah langsung bikin aja apa akunnya, langsung action, langsung buat materinya. Kalau kita ini loh langkah-langkah. Jadi sebenarnya apa challenge kita, tugas kita sebenarnya bagaimana cara step by step menggunakan media untuk ya pembelajaran PAI gitu ya. Jadi misalnya nanti apa ini YouTube-nya pembelajaran PAI. Tapi nama akunnya misalnya Pak Erus gitu kan. Wah, ini nggak cocok nah, kalau Pak Guru atau Pak Ustadz Erus, nah, itu masih agak mending. Tapi dia juga belum spesifik. Dan kalau SMA juga kan tadi kan di pesantren nggak boleh ngelihat ini lab apa handphone gitu ya, kecuali mungkin waktu tertentu kunjungan atau mungkin pas pulang gitu ya. Nah itu jadi strategi step by step menggunakan media sosial tertentu untuk pembelajaran PAI. Namanya tadi YouTube udah otomatis gitu. Kalau Pak Heri bagian apa? Dengan menggunakan apa kemarin? Kalau tidak ada salah animasi, Pak Dokter. Nah, berarti di animasi sebenarnya bisa case study, misalnya kemarin yang apa sih si Nusa dengan Rara gitu misalnya atau yang lainnya. Nah, jadi bukan sebenarnya kalau bikin animasi juga boleh, tapi itu nggak sampai ke sana. Jadi bagaimana sih step by step-nya? Misalnya animasi, misalnya nih ya membuat karakter. Karakternya mau apa nih? Apakah karakter manusia berarti ada namanya, atau mungkin karakter apa misalnya binatang, tumbuhan, atau mungkin buah-buahan atau sepatu atau apakah sekarang banyak sekali tuh. Nah itu yang dipikirkan itu seperti itu. Nanti baru materinya dalamnya itu apa kira-kira gitu. Yang paling gampang misalnya walaupun tapi udah banyak juga ya misalnya karakternya itu adalah buku atau pulpen gitu ya. Pulpennya punya kaki, bisa jalan, bisa ngomong dan sebagainya. Nah itu. Jadi kita nggak sampai ke produknya itu, tapi oh ini seperti ini. Nanti alasannya kenapa di background, di latar belakang itu kenapa animasi. Nah itu ya. Kalau Pak Mustafa kebagian juga kemarin sudah milih atau belum? Dengan apa? Pendekatan oh ya kemarin udah ya. Dengan apa? Ke lapangan kita mah. Oh di lapangan ya. Main bola berarti ke lapangan. Oke, ke lapangan itu kan berarti dia sebenarnya observasi nih. Jadi sebenarnya lebih ke teorinya. Mungkin bisa ambil satu contoh atau beberapa materi, misalnya tadi ketika berbicara tentang alam gaib gitu ya, walaupun sebenarnya bisa dikejar lagi, mengajarkan tentang alam gaib ke anak-anak, kemudian kita bawa ke kuburan. Ya, ini cocok belum nih kira-kira nih ketika di kuburan, misalnya ada yang kritis nih anak-anak nih, itu kan udah pada mati, apa Pak Ustadz gitu kan, orang udah pada meninggal itu udah tinggal kerangka doang, mana bukti alam gaibnya. Wah, kan bisa aja orang anak kan mungkin yang kritis ya walaupun kalau anak-anak sih nggak sampai ke sana gitu ya mungkin kalau orang yang dewasa yang mungkin imannya kurang gitu itu buktinya ini di sebelah rumah saya ini kuburan tuh jadi tempat nongkrong tiap malam itu anak-anak gitu sampai jam 12 gitu ya mereka duduk paling kalau pas saya lewat jangan duduk di atasnya ya batu nisannya di sampingnya aja gitu kan. Nah itu ini tuh tidak jadi nanti Pak Ustaz Mustafa Ustaz ini boleh di 1 atau 2 sampai 3 materi, kemudian ke lapangannya itu seperti apa. Nah, termasuk karena kita ada analisis di situ, otomatis tadi kritik terhadap turun ke lapangan itu adalah waktu dan juga cost biasanya. Jadi dia nggak bisa terus, nggak mungkin lah terus gitu ya. Dia berarti mungkin hanya 1 semester sekali atau mungkin di awal pembelajaran atau di akhir atau di tengah gitu. Jadi turun ke lapangannya itu ya berat di ongkos biasanya gitu sama waktu. Pembelajaran pertama ini, keduanya ini masa sudah masuk keluar lagi agak mengacaukan dari proses pembelajaran tentu saja. Nah itu ya, itu untuk bagaimana pengembangan dari strateginya, kemudian juga media pembelajarannya. Oke, yang lain ada yang belum? Oh, udah 9931 nih. Oke, sepertinya seperti itu dulu. Sebelum kita tutup, kita kasih kesempatan kita 5-10 menit untuk yang mau bertanya nih. Silakan.
Yang tadi belum ada suaranya, Ustaz Abu Nu'man, Joko, Pak Joko, silakan mau komentar. Bu Museti. Bu Museti kemarin tentang apa? Kemarin tentang media sosial, Pak Dokter. Apa tuh? Pilihan media sosialnya apa? Masih bingung antara TikTok atau YouTube sih, Pak Dokter. Ya udah nggak apa-apa, TikTok aja. Soalnya kemarin teman-teman di Malaysia itu ketika TikTok itu dia pakai apa media dakwah itu banyak sekali yang disuspend, banyak sekali yang dihapus itu. Apalagi kemarin teman yang di Malaysia itu dia nulis tentang bikin video pendek tentang ini tiket apa Coldplay ya, itu langsung dihapus tuh dari TikTok itu. Jadi TikTok apalagi kalau kesannya yang agama Islam itu juga mereka biasanya ini apa langsung di remove. Di YouTube beberapa juga ada, di Facebook yang paling banyak. Kalau YouTube agak lebih bebas. Kalau di apa Facebook itu sama tuh. TikTok juga sama, dia sangat ketat sekali untuk konten-konten yang Islam. Gitu, terutama isu-isu yang inilah, isu-isu tentang terorisme, fundamentalisme, LGBT, atau mungkin isu-isu sensitif lah, itu biasanya mereka sangat ini sekali. Tapi itu juga bisa ditulis gitu ya, bisa ditulis menjadi bagian dari, oh ini pengembangannya seperti ini, tapi ada ininya nih, ada tantangannya. Tantangannya adalah misalnya di TikTok itu ternyata pemilik dari TikTok itu sendiri mereka mempunyai kebijakan untuk meremove atau mendelete atau menghapus konten-konten yang istilahnya itu sensitif seperti mereka. Ya misalnya ini saja di Facebook gitu ya. Tadi yang di Twitter itu kemarin teman yang dari Malaysia itu dia tadi bahas tentang itu kemudian langsung dihapus. Kalau di Facebook itu juga mereka kekerasan dan lain sebagainya kan otomatis dihapus tuh. Misalnya kita mau ngupload misalnya sembelihan kurban, oh itu yakin tuh saya beberapa kali tuh langsung dihapus tuh. Terutama pas ininya pas apa di snack video juga sama. Saya sempat upload itu jadi ya terpaksa saya potong gitu, saya potong ininya apa videonya itu jadi sebelum goloknya itu ke ininya, sebelum darahnya keluar pokoknya itu otomatis kita langsung potong karena kalau ada unsur darah di situ dia otomatis langsung di delete. Nah, termasuk tadi juga isu-isu yang, nah, tapi itu jadi pembahasan memang di kita gitu. Jadi itu bagian dari pembelajaran kita gitu. Kenapa? Jadi nanti Pak Erus juga harus ini juga ya, cari juga ya nanti di YouTube itu kira-kira apa saja nih yang memang tidak diperbolehkan gitu. Sampai Al-Quran jangan lupa di snack video dengan di TikTok itu kalau Al-Qurannya itu ada hak ciptanya itu langsung di copyright gitu. Di YouTube juga sama, saya beberapa kali itu memasukkan background apa murotal gitu Al-Quran itu langsung dianggap sebagai klaim apa copyright gitu. Padahal ya ampun ini kan Al-Quran kok di copyright segala gitu kan. Dan sama YouTube gitu itu di copyright dan otomatis nggak bisa dimonetisasi untuk apa video dengan background Al-Quran itu. Termasuk ada beberapa ya mungkin lagu-lagu religi dan sebagainya juga. Makanya dia biasanya hanya satu detik ya, 1 detik gitu, 1 detik, 15 detik sampai 1 menit paling banyak itu baru nggak ada copyrightnya, hak ciptanya. Oke, itu ya. Pak Yus ada mau pertanyaan? Pak Dokter, saya tugasnya apa Pak Dokter? Oh, Ustaz Helmi belum ya? Ustaz Helmi tadi aja lah yang PowerPoint aja. Oke. Jadi penggunaan PowerPoint untuk pembelajaran PAI ya. Itu saja. Nanti PowerPoint-nya mungkin ditambah lagi. Jadi bukan hanya PowerPoint tapi penggunaan aplikasi presentasi untuk pembelajaran PAI. Jadi nanti pilih 3 lah. Ada Prezi atau Canva atau satu PowerPoint gitu. Ya, oke. Jelas ya? Ya, Bu Museti ada pertanyaan atau Ustaz Mulki atau yang lainnya sebelum saya tutup? Jadi nanti, nah karena kita juga ICT berarti untuk presentasi besok misalnya Pak Erus nih, berarti presentasinya nggak usah pakai PowerPoint berarti presentasinya langsung bikin video aja pendek. Jadi kita nonton aja di sini kita lihat videonya Pak Erus gitu. Jadi jangan lihat, kalau lihat sama aja bohong gitu. Jadi dimasuk. Dokter, saya sudah coba bikin berbentuk penjelasan aja gitu. Iya nggak apa-apa, justru dari mulai awal gitu. Jadi seperti tutorial untuk membuat akun YouTube dengan konten PAI itu aja. Jadi nggak ya konten itu hanya contoh saja, mungkin hanya berapa menit saja. Nggak usah panjang-panjang bikin. Pokoknya tugasnya Pak adalah membuat video karena YouTube kan, membuat video 10 menit paling lama ya tentang penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran PAI.
Lihat di YouTube-nya juga udah banyak banget sih sebenarnya itu. Udah banyak juga, tapi kan virusnya belum tampil di situ. Nah, gitu ya. Ya, oke. Yang lain tadi sebenarnya bisa pakai video, tapi kalau mau pakai PowerPoint, Pak Heri pakai PowerPoint juga boleh. Ustaz Mustafa tadi berarti harus ke lapang, berarti kita harus turun nih kayaknya besok hari Ahad nih kayaknya nih. Langsung turun. Gitu ya, jadi nggak usah banyak teori lah gitu ya, langsung praktek aja. Atau berarti pakai PowerPoint boleh, pakai Canva boleh, pakai Prezi boleh, atau pakai short movie boleh juga. Atau mungkin pakai video kemudian jalan kemana untuk model pembelajarannya. Oke ya, terima kasih Ustaz Nur Huda. Tentang apa kemarin itu? Saya sendiri lupa tentang apa ya dokter? Iya, tak lupa ya. Jadi tentang sebenarnya penggunaan media. Atau ya udahlah kita ke sejarah saja gini aja. Penggunaan media pembelajaran ya Nabi dan para sahabatnya aja deh. Ya. Untuk basicnya, untuk dasarnya, biar orang juga tahu, oh ternyata Nabi juga pakai media juga kok, pakai strategi juga gitu. Ya, boleh? Siap, insyaallah. Penggunaan media pembelajaran ya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya boleh, sampai nanti tambahan-tambahan generasi berikutnya boleh juga gitu ya. Boleh juga. Oke, terima kasih. Kalau ini ya Bu Nukman, apakah masih on? Bu Museti kemarin tadi sudah ya. Jadi tadi yang itu sama. Ada pertanyaan? Silahkan. Bu Museti nggak ada ya. Baik, terima kasih jazakallah khairan sudah 9.38. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang hari Rabu depan, insya Allah ta'ala ya. Nanti bisa presentasi masing-masing satu. Itu hari Rabu, kemudian hari Ahad ya. Rencana insya Allah di MQ itu ya kita juga belajar nanti bisa. Kalau jadwalnya hari Ahad besok ke MQ. Iya, betul. Tanggal 28. Tanggal 28 kan ya, betul kan ya? Betul. Iya, jadi tetap sih kalau menurut saya sih, jadi untuk ini oke juga. Nanti mungkin saya akan buat materi pakai PowerPoint gitu ya untuk pembelajaran di MQ-nya. Kemudian untuk Rabu depannya, kalau menurut saya sih ada aja nggak apa-apa sih, nggak ada masalah sih menurut saya. Gitu kan, jadi tetap berjalan gitu. Yang udah berjalan. Jadi kalau yang di MQ itu untuk istilahnya itu ya memang tambahan offline aja. Jadi biar jangan hanya melihat di sini saja gitu. Ya. Oke, itu dan lainnya ada pas 40. Jazakumullahu khairan alaikum. Nah, tatim kita tutup dengan alhamdulillah wa doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter. Terima kasih.